Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Yang kami hormati Bapak Asep Apendi selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Enterprise yang telah memberikan tugas presentasi pada mata kuliah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 terdiri dari 10 anggota, di antaranya yang pertama Dian Sumanjaya, kedua Endah Purnomasari, ketiga Aryani saya sendiri, selanjutnya Riko Candika, Mila Sundari Francisca, Tia Dwi Jayani, Ani Diantari, Catur Saputra, dan Yulianto. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan mata kuliah yang telah diberikan yang berjudul topik yang akan dibahas yaitu mengukur kinerja dan evaluasi sistem informasi enterprise. Bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Dian Sumanjaya. Waktunya saya persilahkan. Baiklah, dalam pengukuran kinerja sistem informasi enterprise, mengapa itu penting? Sistem informasi enterprise yang efektif adalah jantung dari setiap organisasi modern. Pengukuran kinerja memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan sistem informasi mereka, memaksimalkan keuntungan, dan meningkatkan efektivitas operasional. Dalam kerangka kerja evaluasi sistem informasi enterprise, ada 5 bagian, yaitu pendefinisian tujuan. Dalam pendefinisian tujuan, ditetapkan tujuan yang jelas. Untuk evaluasi, apakah tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, ataupun kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, pemilihan indikator kinerja. Dalam pemilihan indikator kinerja yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pengumpulan dan analisis data. Kita mengumpulkan dan kita mengumpulkan data kinerja, sistem informasi, dan analisis untuk mengklarifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, dalam perumusan rekomendasi, berdasarkan analisis data yang kita rumuskan, lalu direkomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem informasi. Yang terakhir, yaitu implementasi dan evaluasi ulang. Implementasi dalam rekomendasi dan evaluasi ulang kinerja sistem informasi secara berkala. Yang selanjutnya, indikator kinerja utama KPI untuk sistem informasi enterprise. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua keamanan data, yang ketiga kepuasan pelanggan, dan yang keempat keandalan sistem. Yang pertama efisiensi operasional. Ukur waktu respon sistem, tingkat keberhasilan transaksi, dan jumlah kesalahan yang terjadi. Yang kedua, keamanan data. Pantau jumlah upaya akses ilegal, tingkat keberhasilan perentasan, dan waktu pemulihan dari serangan siber. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kumpulkan data tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang disediakan oleh sistem informasi. Dan yang keempat, keandalan sistem. Analisis waktu operasional sistem, frekuensi downtime, dan jumlah kesalahan sistem yang terjadi. Next, pengumpulan data dan analisis kerja. Nah, pengumpulan data dan analisis kerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber data, yang kedua metode analisis, dan yang ketiga alat bantu. Untuk sumber data terdiri dari log system, database, survei pelanggan, dan laporan internal. Untuk metode analisis, adanya statik deskriptif, analisis korelasi, regresi, dan pemodelan prediktif. Dan yang terakhir alat bantu, ada software analisis data, platform BI, dan dashboard interaktif. Evaluasi
efisiensi dan efektivitas sistem informasi. Nah, ini perbandingan antara efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk efisiensi sendiri, di sini ada tingkat keberhasilan transaksi, waktu respon sistem, dan jumlah kesalahan yang terjadi. Untuk efektivitas, ada tingkat kepuasan pelanggan, jumlah kesalahan sistem, dan peningkatan produktivitas karyawan. Untuk analisis biaya, manfaat sistem informasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu biaya pengembangan. Dalam biaya pengembangan ini nantinya ada biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Nah, untuk analisis biaya manfaat sistem informasi berikutnya nantinya ada biaya operasional. Dalam biaya operasional nantinya ada berbagai macam biaya. Yang pertama yaitu biaya pemeliharaan, perbaikan, dan pelatihan. Nah, untuk analisis biaya sendiri nantinya ada manfaat. Dari manfaat dari analisis biayanya nanti itu adalah peningkatan efisiensi, penghematan biaya, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Dan terakhir, analisis biaya manfaat sistem informasi yaitu ROI, yaitu rasio antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Next. Fatia, mohon maaf suaranya ke mute. Identifikasi peluang peningkatan sistem informasi. 1. Analisis data. 2. Benchmarking. 3. Inovasi teknologi. 4. Pelatihan dan pengembangan. Di dalam analisis data, ada indikasi area yang menunjukkan kinerja rendah. Dan benchmarking bandingkan kinerja sistem informasi dengan standar industri. Inovasi teknologi, eksplorasi teknologi baru yang dapat memungkinkan meningkatkan efisien dan efektivitas. Pelatihan dan pengembangan, tingkatan keterampilan karyawan dalam mengoperasikan sistem informasi. Next. Peran manajemen dalam evaluasi sistem informasi ada 4. Yang pertama, pengembangan strategi, yaitu menentukan tujuan dan sasaran evaluasi sistem informasi. Yang kedua, alokasi sumber daya, yaitu memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, dukungan dan motivasi, yaitu memberikan dukungan dan motivasi kepada tim yang terlibat dalam evaluasi. Dan yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu menyetujui rekomendasi yang dihasilkan dari data evaluasi sistem informasi tersebut. Next. Studi kasus implementasi pengukuran kinerja di organisasi. Sebagai contoh, perusahaan retail XYZ menerapkan sistem pengukuran kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan transaksi online, waktu respon website, dan jumlah komplain pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem e-commerce XYZ membutuhkan peningkatan kinerja. Setelah melakukan beberapa perubahan seperti optimasi website dan peningkatan layanan pelanggan, kinerja sistem informasi XYZ meningkat secara signifikan. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi evaluasi kinerja sistem informasi enterprise adalah proses penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui analisis data dan pengukuran kinerja yang tepat. Organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengoptimalkan
penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Demikian presentasi dari kami, kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada host. Baiklah, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menjelaskan sub-sub materi yang mengenai topik mengukur kinerja dan evaluasi sistem informasi enterprise. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sistem informasi enterprise, yaitu Bapak Asep Apendi yang telah memberikan tugas pada mata kuliah malam ini yang telah kami penuhi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Mil.